Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin nih tadi sambil ini kali ya, bertahap untuk yang join. Oke, sambil apa namanya? Sambil saya screenshot dulu buat kirim ke grup. Oke, diskusi sejauh ini masih aman ya, seharusnya, karena saya lihat di grup nggak ada apa namanya diskusi-diskusi gitu. Nah, kalau emang misalkan ada kesulitan atau misalkan emang pengen berdiskusi ya, diskusi ya, bukan nantang jawaban, boleh aja di grup aja, nggak ada masalah ya. Oke, kita melanjutkan. Jadi minggu kemarin tuh terkait dengan apa namanya, logika matematika gitu ya. Cuman ini masih KB 1 karena sampai ke keekuivalenan. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat apa yang saya share? Sudah Kak, sudah. Sudah. Oke. Oke. Nah, sekarang masih lanjut ke modul kedua terlebih dahulu. Modul ketiga ya. Oke. Nah, jadi di modul ketiga di sini terkait dengan penarikan kesimpulan itu sebenarnya, kalau dulu pernah waktu pas sekolah pernah ketemu materi ini tuh enggak jauh beda sebenarnya ya, sama materi tersebut. Nah, cuman sebelum ke penarikan kesimpulan gitu, akan ada beberapa bahasan gitu ya. Kalau kita ngikutin BMP-nya ada yang namanya tautologi gitu ya. Tautologi, kemudian ada kontradiksi gitu ya. Kontradiksi ini kelihatan jelas nggak atau perlu saya zoom lagi kira-kira? Kelihatan Kak? Kelihatan ya. Oke. Nah, ada tautologi, ada kontradiksi, ada argumen atau kesimpulan sah gitu ya. Argumen yang sah gitu. Nah, kita mulai dari pertama terkait dengan tautologi terlebih dahulu ya. Oke. Tautologi itu apa sih gitu ya. Jadi kalau tautologi itu adalah sebuah apa sih namanya? Kalau bisa dikatakan itu adalah sebuah uh, proposisi gitu ya. Oke. Dimana proposisi atau gini, nilai kebenaran gitu ya. Jadi suatu proposisi dikatakan tautologi gitu ya. Atau kalau misalkan ibarat kata kita kayak kemarin misalkan ada P kaki dan lain sebagainya, terkait dengan hubungan seperti itu, maka nilai kebenaran dari proposisi-proposisinya gitu ya, proposisi-proposisinya itu selalu benar. Oke, selalu benar. Nah, sedangkan kalau untuk kontradiksi gitu ya, kalau untuk kontradiksi itu adalah lawannya daripada tautologi gitu ya. Lawannya dari tautologi. Jadi nilai kebenaran daripada si proposisi-proposisinya gitu ya. Proposisi-proposisinya itu selalu salah gitu ya, selalu bernilai salah. Oke. Ini selalu bernilai benar. Nah, ini sekaligus sebagai apa namanya, sebagai untuk mengecek juga gitu ya, terkait dengan membuat tabel kebenaran gitu ya. Nah, jadi di sini saya ada contoh nih, ada contoh yang dimana disuruh buat tabel kebenaran ya. Yang pertama adalah jika P kaki gitu ya, Oke. Kemudian atau P gitu ya. Oke. Nah, berarti yang kita kerjakan apa dulu?
Sorry dulu, bentar. Sorry, ini ada salah ini. Jika P maka P atau Q gitu ya. Nah, kira-kira ketika misalkan ini bikin tabel kebenaran, gimana tuh, ya kan? Karena di sini cuman ada dua proposisi saja antara P sama Q, berarti kira-kira di sini ada berapa kotak di bawahnya? Kalau ini P sama Q, bisa benar-benar gitu ya. Kemudian benar salah, salah benar, salah salah gitu ya. Ada empat kombinasi gitu ya, ada 4 kemungkinan gitu. Nah, lalu dari sini kira-kira yang mau dicari apa dulu? Kalau kita lihat daripada yang ada di atas ini, nilai apa dulu kira-kira? Ayo, kira-kira gimana tuh? Yang kita cari siapa dulu? Kan P maka bla 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 bla, berarti yang dikerjain yang dalam kurung dulu atau gimana? Dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung dulu ya. Oke, berarti jadinya P atau Q terlebih dahulu yang kita kerjakan. Ya sudah, berarti jika ini benar atau benar, jawabannya benar. Benar atau salah, jawabannya dia benar. Salah atau benar, jawabannya adalah benar. Kalau salah atau salah, ya jawabannya salah. Nah, kalau udah gimana? Maka kita lanjutkan. Jika P, maka P atau Q gitu ya. Nah, P atau Q. Nah, kita lihat hati-hati. Nah, pas lagi ngajarin kayak gini nih, hati-hati ya. Jika P maka ini. Nah, berarti kita P maka yang ini gitu ya. Jika benar maka benar, hasilnya benar. Jika benar maka benar, hasilnya adalah benar. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, jawabannya dia benar. Nah, berarti kesimpulannya kira-kira boleh nggak kalau misalkan saya bilang jika P maka P atau Q ini kita sebut saja adalah tautologi. Boleh nggak kalau saya bikin kesimpulan seperti itu? Boleh. Boleh ya. Karena apa? Karena jawabannya bernilai benar semua gitu ya, terkait dengan tabel kebenarannya ya. Oke. Kemudian di sini saya juga ada lagi nih terkait dengan ini. Jadi nomor 2 ini adalah lingkaran P maka gitu ya. Maka P dan lingkaran P dan Q gitu ya. Jika lingkaran P maka P dan Q. Berarti yang kita kerjain berarti ini sama persis ya. Terkait dengan kotak-kotaknya, jumlah kotaknya, hanya nanti kita rubah. Dulu. Di sini saya bikin ini, kemudian yang dari sininya saya hapus saja. Nah, berarti kira-kira saya cari apa dulu? P dan Q. P dan Q. Oke. Ntar dulu. Oke. P dan Q terlebih dahulu. Betul ya. P dan Q terlebih dahulu. P dan Q. Nah, maka nanti ini kita cari nih, kira-kira P dan Q-nya apa gitu ya. Benar dan benar, benar gitu kan ya. Lalu kemudian benar dan salah, salah. Salah dan benar, ya salah. Salah dan salah, ya salah, kan gitu ya. Nah, lalu nyari apa lagi? Apa langsung? Lingkaran P. Cari lingkaran P dulu ya ternyata. Oke, jadi lingkaran P. Kalau lingkaran P berarti P-nya ingkarin semua. Lingkaran benar ya pasti salah
salah, salah. salah, benar, benar. Oke. Nah, lanjut selanjutnya apa? Lingkaran P, maka P dan Q gitu kan ya. Nah, oke. Berarti yang ini maka yang ini gitu ya. Jika salah maka benar. Jika benar maka salah. Jika salah maka benar. Benar ya. Nah, lalu ini jika salah maka salah. Benar. Jika benar maka salah. Salah. Jika benar maka salah. Salah. Nah, kira-kira ini gimana kesimpulannya kalau kita bandingkan dengan tautologi ataupun kontradiksi? Kira-kira apakah termasuk keduanya atau bukan dua-duanya? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya ya. Karena kalau misalkan kita cek ternyata dia ada yang benar, ada yang salah. Nggak benar semua, nggak salah semua ya. Bukan tautologi ataupun bukan kontradiksi. Oke, yang ketiga, misalkan ada begini, jika P maka Q, kemudian dan P, gitu ya, lalu dan lagi lingkaran P. Berarti kira-kira kalau misalkan kita bikin otomatis mengikuti apa yang ada di sini ya. Nah, tidak apa-apa. Oke, kurang lebih seperti ini. Bentar. Oke, berarti yang kita cari siapa dulu? Lingkaran P terlebih dahulu ya. Cari yang gampang dulu aja. Berarti ini salah, salah, benar, benar, gitu ya. Lalu habis ini nyari apa lagi? Kira-kira? Ayo, kira-kira gimana nih? Cari siapa dulu? Jika P maka Q ya. Jika P maka Q, berarti kalau kita cari jika P maka Q, berarti ini benar gitu ya. Kemudian benar maka salah jika benar maka salah dia salah gitu ya. Kemudian jika salah dia maka benar, ya benar. Jika salah maka salah adalah bernilai benar. Nah, kalau udah nyari apa? Nyari yang ini dulu gitu. Berarti jika P maka Q, kemudian dan P gitu ya. Oke. Nah, berarti jika P maka Q dan P, berarti ini dan ini. Benar dan benar? Benar. Salah dan benar? Salah. Benar dan salah? Salah. Benar dan salah? Salah. Nah, ini udah selesai nih. Berarti kita lanjutin lagi kan? Kemana? Kita lanjutinnya adalah ke yang terakhir. Jika P maka Q dan P, kemudian dan lingkaran P. Berarti kita ngerjain kolom keberapa sama kolom keberapa? Kolom yang ini sama kolom yang ini, gitu ya. Jika benar dan salah, salah. Salah dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan benar, ya salah. Berarti kalimat yang ada di sini, ya, kalimat yang ada di sini, kira-kira dia termasuk apa?
Kontradiksi. Kontradiksi gitu ya, termasuk kontradiksi. Kenapa? Karena dia salah semua ya. Oke, jadi kalau di yang KB1 sebenarnya ada tuh yang disuruh ngecek keekuivalenan, tapi pas dicek tuh dia itunya banyak gitu loh. Nah, dia banyak, bahkan sampai nambah satu kolom lagi atau dua kolom lagi gitu. Oke, itu untuk terkait sama si kontradiksi ataupun si siapa? Tautologi ya. Oke. Nah, lanjut ke argumen yang sah gitu ya. Kita lanjut terkait dengan argumen yang sah. Jadi apa sih namanya? Argumen sah di sini itu sebenarnya ada hubungannya sama si tautologi gitu ya. Jadi supaya biar argumennya sah gitu ya kan, kira-kira boleh nggak kalau misalkan ada suatu argumen ternyata argumennya ini salah nih gitu, kira-kira argumen itu sah nggak gitu, kira-kira boleh nggak kalau misalkan nih ternyata ada sebuah argumen tapi argumennya nggak benar nih gitu, maka argumennya jadi nggak sah. Maka cara dari itu argumen sah itu argumen supaya dia sah itu adalah si tautologi gitu ya. Jadi supaya argumen sah ini paling gampangnya adalah kalau semisal gitu ya, kalau semisal dia tautologi gitu ya, maka bisa kita pastikan dia argumennya sah gitu ya, argumennya sah gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan di antara tiga ini mana proposisi-proposisi yang atau argumen-argumen yang sifatnya sah? Yang pertama, yang Yang satu. pertama ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini argumennya dia sah. Dan pastikan gitu ya, dan pastikan bahwasannya gitu ya. Di sini kesimpulannya gitu, argumennya sah, dimana di sini dari kesimpulan yang dimana kesimpulan yang lagi dibahas itu adalah dari si implikasi ya, dari bentuk implikasi gitu ya, dari bentuk implikasi gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Kalau emang nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nah nomor yang selanjutnya adalah baru terkait dengan penarikan kesimpulan gitu ya, penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan di sini ini tuh lebih ke pakai pendekatan kalimat, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi ini kan lebih fokus ke tabel nilai kebenaran. Nah, kalau di sini ini kita menyimpulkan. Jadi kayak kalau misalkan sekarang tuh zaman apa namanya, ada SMBT itu biasanya ini PPU nih, PPU atau PU ya, yang biasa disuruh narik kesimpulan gitu. Nah, yang pertama untuk penarikan kesimpulan itu ada yang namanya modus ponens ya, modus ponens. Nah, modus ponens ini gitu ya, ada dua premis gitu ya, ada dua premis yang dimana premis pertama itu adalah jika P maka Q gitu ya. Lalu yang kedua adalah P, kira-kira kesimpulannya seperti apa gitu ya. Nah, coba misal nih sebagai contoh untuk modus ponens, misalkan premis pertamanya adalah jika
turun hujan, maka saya memakai payung, gitu ya. Lalu premis keduanya gitu ya, maka premis keduanya turun hujan, gitu. Kira-kira kesimpulan dari kalimat ini apa? Kalau misalkan Saya memakai payung. saya memakai payung kan, gitu. Jadi ini saya memakai payung. Jadi dari sini ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya, lalu di sini adalah P-nya, maka ini adalah Q-nya, gitu ya. Lalu berarti jika P maka Q dan premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Maka ininya adalah Q. Nah, tapi ternyata gitu, ternyata ini itu ada dasarnya gitu, ada dasarnya, nggak cuman ini doang gitu loh. Jadi di sini ada hubungan sama argumensa sama tautologi gitu kan. Nah, ternyata ini itu sifatnya atau dasarnya itu berasal daripada begini gitu. P, jika P maka Q gitu ya kan. Kemudian dan P, kemudian ini dilanjutkan lagi maka Q gitu. Nah, ternyata ini kalau nanti kalian cek semua, ini sifatnya adalah tautologi gitu. Nah, lalu berarti argumennya dia sah. Nah, jadi bentuk ini ya, bentuk ini kalau misalkan kita buat dalam sebuah kalimat gitu kan, karena kan ini dibandingkan antara dua ini, kalau dibikin kalimat lebih enak yang mana? Yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Yang ini atau yang ini? Ini kanan, ini kiri. Yang kiri kan? Karena kalau di kanan kan malah jadi nggak enak tuh kalau kita mau bikin sebuah kalimat. Jika turun hujan, maka saya memakai payung. Dan turun hujan, maka saya memakai payung. Nah, kan nggak enak gitu ya. Nah, maka dari itu daripada ini kalimatnya dirubah menjadi seperti ini. Jadi ada dua premis gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya modus tollens ya, ada modus tollens. Nah, modus tollens. Nah, modus tollens itu hampir mirip kayak ini gitu ya. Jadi premis pertamanya pasti implikasi ya. Jika P maka Q, premis keduanya adalah ingkaran Q. Nah, ini saya pakai contoh yang di atas juga. Misalkan premis pertama, jadi di sini ada statement bahwa jika atau saya bikin kalimat lain deh. Jika ibu pergi, maka adik sendirian di rumah. Gitu ya. Jadi statement awalnya itu begini. Lalu di premis kedua, ternyata adik tidak sendirian di rumah. Kira-kira kesimpulannya apa? Ibu tidak pergi. Ibu tidak pergi. Nah, berarti dari sini kalau ini saya bilang apa ini? Jika ibu pergi berarti ibu pergi, ini adalah P-nya. Lalu Q-nya yang mana? Adik sendirian di rumah. Adik sendirian di rumah. Lalu di sini ternyata dia
ingkaran Lingkaran Q. Q. Ternyata di sini jadinya adalah Lingkaran P. lingkaran P. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jika ada statement di awal jika P maka Q, lalu di statement keduanya adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini juga sama. Untuk mendapatkan si modus toleransi yang kurang lebih seperti ini, jadi di awal ada sesuatu juga sebenarnya. Dia nggak langsung kucuk-kucuk jadi modus toleransi. Jadi kalau misalkan si modus toleransi ini ketika di awal bikin itu kalimatnya jadi begini. Kalau misalkan kita hubungan kayak yang di atas, jadi dia bentuknya adalah jika P maka Q, lalu di sini dan ingkaran Q, dan ingkaran Q, lalu di sini lanjut lagi maka ingkaran P, gitu ya. Maka ingkaran P. Jadi apa sih namanya, dibikinlah seperti ini, kemudian barulah dirubah menjadi seperti ini ya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya silogisme ya, silogisme. Nah, ini silogisme itu premisnya dua-duanya dalam bentuk implikasi semua dan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Premis pertama saya bikin begini, jika ayah pulang maka ibu senang. Lalu premis kedua, jika ibu senang maka satu keluarga makan enak. Nah, dari ini kira-kira kesimpulannya gimana? Jika ayah pulang, maka keluarga makan enak. Jika ayah pulang, maka si siapa tadi? Maka si Keluarga makan enak. Maka satu keluarga makan enak, ya kan kayak gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya udah tertulis ya bahwasanya ketika ini berarti kesimpulannya tadi, jika ayah pulang maka satu keluarga makan enak. Dari sini berarti ini P-nya, ini Q-nya, lalu ini Q-nya, ini R-nya. Berarti kesimpulannya adalah apa? Jika P maka R. Dari sinilah ini kalau kita tarik kesimpulan berarti apa kesimpulannya? Jika P maka R. Itulah yang namanya silogisme ya. Oke. Nah, ini juga sama nih dengan sebelum-sebelumnya terkait dengan modus ponens, modus tollens, dan silogisme gitu ya. Silogisme. Nah, jadi kalau si ini untuk jika P maka Q, terus jika Q maka R, ini tuh berasal daripada sebuah argumen yang dimana ditulis seperti ini. Jika P maka Q dan jika Q maka R, lalu kemudian ini kita jika maka lagi dari apa? Jika P maka R, gitu ya. Nah, barulah yang dinamakan ini jadi adalah sebuah silogisme gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu?
Gimana kira-kira, ada yang mau terlebih dahulu nggak? Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya coba ngasih ini. Kira-kira kalau ini kita bisa bikin kesimpulannya nggak? Misal nih, premis pertama, premis keduanya, premis pertamanya adalah ibu tidak senang atau teman saya pulang. Lalu di sini teman saya pulang. Kira-kira ini kalau ditarik kesimpulan, tarik kesimpulannya seperti apa? Sorry. Ini kok teman saya pulang. Ini ibu senang gitu. Ini ibu senang. Kira-kira kesimpulannya seperti apa untuk contoh soal yang ini? Kira-kira gimana? Ya, coba kira-kira bisa nggak ditarik kesimpulan? Kira-kira gimana? Kira-kira ini bisa ditarik kesimpulan nggak? Karena ini kalau kita tulis, kalau ini ditulis kan apa? Kalau kita translate gitu ya, lingkaran P atau Q. Lalu di sini P2-nya adalah P. Nah, kira-kira kesimpulannya gimana? Ya, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini kalau dibikin kesimpulan, bikin kesimpulannya seperti apa? Ayo, kira-kira gimana? Ini nanti jawabannya adalah Ki. Jadi jawabannya adalah teman saya pulang. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya di premis pertamanya itu perlu diingat gitu ya, bahwasannya bentuk ini gitu ya. Bentuk P lingkaran P atau Q ini itu bentuk lingkaran P atau Q ini dia ekuivalen dengan P, jika P maka Q. Jadi premis yang dimaksud itu kalau kita tulis ulang, premis satunya adalah jika P maka Q, premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q, menggunakan modus ponens gitu ya.
Jadi ini adalah lingkaran P gitu ya kan, lingkaran P. Terus kemudian ini Q, lalu di sini adalah ada P-nya, maka jawabannya adalah yang Q, seperti itu. Nah, ini ada hubungan sama yang minggu lalu sempat saya bahas, dimana ketika saya bahas ini tuh saya udah sempat bilang oke, kurang pas ya jika ibu senang jika teman saya pulang. Oke. Nah, jadi waktu pas bahas keekuivalenan yang di sini nih, yang di sini nih, jadi apa sih namanya, nilai-nilai yang kayak gini nih, tuh, jika P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran P atau Q. Jadi biasanya tuh ekuivalen begini tuh biasanya nanti dipakai buat penarikan kesimpulan seperti ini. Nah, ketika ditarik kesimpulan seperti ini gitu ya, kalau emang misalkan emang nggak ada hubungan sama ini, maka cobalah menggunakan keekuivalenan supaya bisa menghubungkan ketiga penarikan kesimpulan seperti ini. Jadi ada modus ponens, modus tollens, dan ada silogisme gitu ya. Jadi itu udah pasti argumennya ini udah pasti sah gitu lah Kak. Karena ini nih udah pasti dia tahu premis yang ada di sini nih, atau pendekatan yang ada di sini tuh sudah melewati ini, dan ternyata dicek dia adalah tautologi, sehingga karena dia tautologi maka argumennya sifatnya adalah sah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau semisal nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut nih. Terkait di sini ada yang namanya mungkin ini harusnya sih paham ya, kalau kebermaknaan dan keabsahan argumen ya, keabsahan argumen. Nah, ini argumen yang tadi tuh kita bisa pakai yang langsung dari sini. Nah, jadi gini, kira-kira kalau ini sebenarnya kita langsung ngecek ke contoh aja ya. Kebermaknaan ini berarti ada maknanya enggak gitu ya, ada maknanya atau tidak. Kalau keabsahan itu terkait dengan dia argumennya sah atau tidak ya. Nah, ternyata di contoh yang pertama di sini saya punya premis yang pertama, jika Ani cantik gitu ya, jika Ani cantik gitu ya, jika Ani cantik maka Amir si suaminya ini itu tampan gitu ya. Nah, lalu premis keduanya adalah Amir tidak tampan. Nah, premis keduanya adalah Amir tidak tampan. Kira-kira kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya saya kasih ya, Ani tidak cantik. Kira-kira bener nggak kalau saya narik kesimpulan seperti ini? Ayo, kira-kira dia kira-kira bener nggak kalau saya ngambil kesimpulan seperti ini? Ayo, kira-kira gimana? Ayo, kira-kira gimana? Benar. Iya, kayaknya bener ya. Karena balik lagi, ini kan apa? Kalau ini kita bikin yang kayak tadi, premis pertamanya apa? Ini adalah P-nya misal, ini adalah Q-nya. Maka Terus ini lingkaran Q-nya, ini lingkaran P kan. lingkaran P. Nah, coba bener nggak kalau misalkan kita bikin jika P maka Q, lalu premis keduanya adalah lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Nah, bener nggak kalau misalkan kita lihat ini? Bener ya, dia mengikuti modus tollens ya. Ya,
Berarti ini mengikuti modus tollens ya. Ini kesimpulan yang ini adanya di modus tollens. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulannya dari sini, kira-kira berarti argumennya sah nggak? Argumennya sah nggak? Argumennya sah nggak? Ayo, kira-kira argumennya sah nggak? Kalau misalkan kita bikin yang dari sini. Kan kita udah bikin nih. Tidak. Kenapa argumennya sah nggak? Tidak. Argumennya dia sah. Kenapa sah? Karena kan tadi ini semua apa? Argumennya sah nggak? Yang ini sama yang ini sama yang ini. Semuanya sah. Karena apa? Karena sebelum kesini kan dia ngecek dulu nih pernyataan ini. Ternyata pas dicek dia benar semua. Tautologi. Berarti dia argumennya sah. Ini pun juga sama. Ini pun juga sama. Jadi selama emang pas kita narik kesimpulan menggunakan modus ponens, modus tollens, silogisme, maka yang di bagian bawahnya ini argumennya tuh pasti sah. Gitu ya. Jadi karena dia termasuk modus tollens, dia argumennya dia sah gitu. Tapi bermakna nggak? Kira-kira argumennya bermakna nggak? Ada maknanya nggak kira-kira? Ya, kira-kira nih ada hubungan, kita membuat ada argumen nih, jika Ani cantik maka Amir tampan. Nah, terus Amir tidak tampan. Maka kesimpulannya Amir tidak cantik. Nah, kira-kira argumen ini tuh ada maknanya nggak sih? Mereka berdua tuh ada hubungannya nggak sih? Gitu. Argumennya tidak bermakna. Kenapa? Ada nggak kira-kira? Gini, hubungan yang tidak bermakna atau enggak, dicek aja. Kira-kira ada nggak hubungan antara orang cantik sama orang tampan? Apakah kalau misalkan ada orang yang cantik pasti pasangannya atau kesananya tuh pasti tampan? Enggak kan? Tapi dia sendiri-sendiri, cantik sendiri, tampan sendiri, gitu. Maka karena dia masing-masing sifatnya, maka dia argumennya nggak ada maknanya nih, kayak sekedar argumen biasa aja gitu loh, kayak nggak ada sesuatu yang berbobot lah kalau ibarat kata gitu ya. Nah, tapi argumen ini dia sah karena apa? Karena bisa kita tarik dengan menggunakan modus tollens ya. Oke. Nah, yang kedua, misalkan saya punya premis seperti ini, ada dua premis ya. Nah, penarikan kesimpulan ini juga nggak cuma satu premis, cuma dua premis ya. Kadang nanti bisa 3 premis gitu ya. Oke. Nah, di mana nih? Untuk yang contoh yang ketiga, misalkan jika belok ke kiri maka boleh jalan terus ya. Kalau di jalan kan pasti pernah ketemu ya, kan gini ya, jika belok ke kiri boleh jalan terus gitu ya. Nah, lalu premis kedua adalah tidak boleh belok kiri. Nah, lalu ternyata dari ini maka dibuatlah kesimpulan tidak boleh jalan terus. Kira-kira boleh nggak kalau misalkan kita ambil kesimpulan seperti ini gitu. Ini kalau kita bikin berarti premis satunya apa?
Jika P Jika maka P Q. maka Q. Premis keduanya Ingkaran P. ingkaran P. Lalu kesimpulannya adalah ingkaran Q. Nah, ini bener nggak kira-kira kalau kita narik kesimpulan seperti ini gitu? Ya, ini kan P-nya, ini maka berjalan terus nih, berarti Q-nya. Ini ingkaran P, ini ingkaran Q. Nah, kira-kira kalau semisal kita tarik kesimpulan seperti ini, apakah boleh gitu? Apakah ada metode penarikan kesimpulan yang mengajarkan seperti itu? Ya, Modus Tholen ya, Kak? modus Tholen. Coba dicek dulu, udah pas belum? Bentuknya kan kayak kalau yang modus Tholen kan yang di atas nih. Udah sesuai belum? Kira-kira. Kira-kira boleh nggak ini kalau ini dia apa namanya bermakna nggak gitu? Sorry, sah apa tidak kira-kira? Coba, kenapa modus tolerance? Karena modus tolerance kan P maka Q, terus dia ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P gitu. Apakah dia bentuknya seperti itu? Atau dia bukan ketiga-tiga yang ada di sini? Pasti silogisme udah nggak mungkin. Antara modus ponens sama modus tolerance masuk nggak? Oke, maka ingkaran P. Kira-kira boleh nggak kalau misalkan kita bikin modus tolerance? Ini tetap nggak boleh karena ini nggak ada ya. Walaupun emang kita pakai pendekatan seperti ini, gitu ya. Misalkan alternatifnya nih, premis pertamanya. Nah, perlu diketahui bahwasanya nilai ini itu akan ekuivalen ya, akan ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Gitu ya. Nah, jadi premis pertamanya itu adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Lalu premis keduanya adalah ingkaran P. Maka kesimpulannya boleh nggak kalau saya ambil ingkaran Q? Kira-kira boleh nggak? Boleh, kenapa tuh? Pakai yang mana? Kira-kira pakai yang mana? Modus ponens apa modus tolerance? Atau bukan dua-duanya juga? Kan boleh karena nggak ada yang keubah. Nggak, maksudnya kalau ngubah iya benar. Cuman kalau misalkan ini argumennya tetap dikatain, maksudnya bener nggak tarik kesimpulannya gitu? Boleh nggak kalau narik kesimpulan seperti ini? Ini pun tetap salah ya, ini dia salah, ini pun dia salah. Kenapa? Karena kalau misalkan emang mau kita bikin seperti ini, sebenarnya bisa aja, cuman tergantung. Kalau misalkan ingkaran Q maka ingkaran P gitu ya, premis 1, premis keduanya itu antara gitu ya. Ini mau pakai modus apa dulu nih? Kalau modus tolerance berarti ininya harus diingkarin. Berarti di sini harusnya dia P bukan ingkaran P. Barulah kita ambil kesimpulan, maka
kesimpulannya adalah si Ki gitu ya. Kesimpulannya adalah Ki. Ini modus apa tadi? Modus tollens ya. Modus tollens. Modus tollens ya. Ini dia termasuk modus tollens. Modus tollens. Nah, kalau semisal kita mau rubah jadi modus ponens ya. Modus ponens. Maka gimana? Jika P maka Ki P. Baru jawabannya adalah Ki gitu ya. Kalau dia modus ponens, maka ketika di sini kita bikin premis pertamanya adalah ingkaran Ki, maka dia ingkaran P, maka premis keduanya harus si ingkaran P. Maka kesimpulannya baru ingkaran P. Ini baru dia. Ini kalau ini dia argumennya sah. Ini dia juga sah. Kalau di sini, kalau yang ini tuh maksudnya adalah tidak sah. Ini pun juga tidak sah juga. Ya, tidak sah juga. Karena apa? Karena dia masuk modus tollens enggak? Kira-kira tadi. Tidak ya, karena kalau misalkan modus tollens jika P maka Ki, ininya harus ingkaran Ki, bukan ingkaran P, gitu ya. Jadi jangan kegocek gitu ya, karena ini nggak boleh di otak-atik nih. Jadi kalau misalkan mau pakai modus tollens, jika P maka Ki, premis keduanya harus ingkaran Ki, nggak boleh juga ganti jadi ingkaran P. Lalu di sini nggak boleh dibalik ya Kak? Iya, nggak bisa, betul. Karena kalau emang misalkan mau dibalik pun itu harus ada ininya gitu, harus ada pendekatannya lagi. Misalkan ternyata ini ternyata kalau pas kita rubah jadi ekuivalennya pun P maka Ki kan ekuivalen dengan ingkaran Ki maka ingkaran P, ternyata tetap nggak ketemu gitu ya. Oke, jadi ini nggak boleh di otak-atik ya, karena ini argumen, karena ini sama ini sudah melewati tahap ini dulu, dan ini dia argumennya sah. Jadi kalau misalkan di sininya diganti, maka kalau ini diganti, ya betul, jadi satu jalur aja, nggak boleh. Kalau modus ponens ya harus bentuknya begini. Kalaupun emang ada, ya mungkin bisalah ada hubungan sama ekuivalen gitu. Tapi sebelum ke sini, kira-kira kalau misalkan ternyata nih, kira-kira nih tadi kan kita tahu bahwasanya jika P maka Ki adalah Ki, itu melewati ini. Berarti kira-kira kalau ininya saya ganti, ininya ikut keganti nggak? Keganti. Pasti keganti dong ya kan. Nah kalau keganti berarti kalau ininya adalah versi yang sah, kalau keganti kemungkinan besar jadi nggak sah gitu. Tapi pas ternyata dicek ya, ini kalau nanti kalian cek ya, kalau ngikutin BMP-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kalian ngeceknya itu untuk yang ini ya, untuk yang nomor 2 ini kalian boleh cek pakai ini. Jika P maka Ki gitu ya kan. Kemudian di sini dan ingkaran P. Lalu di sini maka ingkaran Ki. Nah ini nanti jawabannya nggak semua benar, benar-benar salah benar. Nah nanti ini dicoba ya bikin tabel kebenarannya nih. Nah ini buat tabel kebenarannya ya. Walaupun sebenarnya di BMP-nya sih udah ada ya, tabel kebenarannya. Nah ternyata ada yang salah, berarti dia tidak sah tuh ya. Oke, berarti dari nomor 2 ini argumennya tidak sah ya. Argumennya tidak sah gitu ya. Argumen tidak sah. Tapi bermakna nggak atau ada hubungannya nggak? Ada ya kan. Karena biasanya kalau belok kiri ya boleh langsung jalan gitu kan ya. Maka
argumennya jadi ada maknanya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi argumen yang ada di sini itu dia punya makna ya. Jadi argumennya bermakna seperti Kak, itu ya. Kak, Iya, oke. kalau berarti makna atau nggak bermakna itu nggak ditentuin sama fisik, tapi dari kalimat gitu. Gimana? Boleh diulang lagi? Makna sama nggak bermakna, yang sah atau tidak sah gitu maksudnya. Itu berarti ditentuinnya sama kata-katanya, bukan P atau Q-nya. Iya, kata-kata yang ada di sininya. Kata-kata yang ada di sininya. Jadi kalau argumen sah ini bener nggak? Jadi kalau argumen sah atau tidak itu dilihat dari apa sih namanya? Jadi argumen sah atau tidak sahnya ini gitu ya. Nah, ini saya kotakin dulu ya kan. Ini tuh adalah terkait cara narik kesimpulan. Kalau misalkan caranya benar gitu ya. Kalau cara narik kesimpulannya benar, maka argumennya sah gitu ya. Argumennya sah gitu. Tapi kalau cara narik kesimpulannya nggak benar, ya sebaliknya gitu ya. Jadi kalau emang pengen sah, ya cara narik kesimpulannya harus benar. Nah, tapi kalau misalkan argumen yang bermakna sama tidak bermakna, ini kita lihat nih statementnya, ada hubungannya nggak antara kalimat yang sedang dibahas gitu. Ternyata dua proporsi di situ antara argumen sah dan tidak, antara si belok kiri dengan yang jalan terus itu ada hubungannya ternyata gitu ya, ada hubungannya secara umumnya gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita tulis di sini nih, ini tuh terkait ada tidaknya hubungan atau makna gitu, tidak hubungan makna gitu ya, hubungan atau makna antara dua antara dua kondisi gitu ya, saya bilang dua kondisi gitu ya. Oke, gimana, terjawab? Dan jika terjawab, ada yang lain, ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Aman? Oke. Oke, ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk yang ini? Oke, harusnya sih gak ada ya. Oke, wait adalah bentar, saya lupa tadi saya ngecek untuk Oke, kira-kira ini modul 4-nya mau lanjut next meet aja atau gimana nih kira-kira nih? Kalau di ini kan modul 3 udah selesai nih sampai ke sini, karena nggak ada yang mau ditanya. Nah, kira-kira ini mau lanjut ke modul 4 nggak kira-kira? Kalau lanjut modul 4 ini palingan, aduh saya lagi nggak punya akses PMP lagi, gara-gara apa sih namanya, ininya belum kena verifikasi.
Coba deh, kalau misalkan yang di modul 4 itu saya mau jam 9, ada salah satu jadi harus keluar juga. Oke, yang lain gimana? Dan sih mungkin bentar, apa namanya, kalau enggak ya mungkin lanjut minggu depan maybe ya. Coba saya cek dulu bentar. Soalnya kalau yang di ini untuk apa sih namanya, untuk modul keempat ini itu terkait dengan ngurutin bilangan, terus sama persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Ini kalau misalkan mau bahas sekitar 30 menit sih sebenarnya bisa nih, cuman takutnya ada bentuk yang mungkin agak sedikit berbeda gitu, walaupun sebenarnya kalau ngikutin daripada yang dasarnya itu nggak susah sih gitu. Nah, ini lagi muter lagi itunya. Tadi sih sempat lihat apa namanya, materinya tuh ngurutin bilangan itu kalau nggak salah kayaknya tuh kayak ngurutin bilangan mana yang lebih gede, ngurutin dari mana, dari paling besar ke kecil kalau nggak salah tuh ya. Kalau nggak salah tuh itu ngurutin bilangan mana yang dari paling besar ke paling kecil atau dari paling kecil ke paling besar. Tapi itu yang pas diurut itu nyampur bentuknya gitu. Nah, lalu ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kira-kira mau dibahas nggak persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, tapi takut nggak keburu gitu. Saya sih bisa kalau emang misalkan ini. Yang lain gimana dulu? Coba yang lain apa mau lanjut ke modul 4 atau mau lanjut minggu depan? Atau kalau emang misalkan modul 4 nya lanjut minggu depan, ini saya coba soal yang kemarin. Dulu saya tambahin deh. Nah, ini nih kira-kira ini ada latihan nih kayaknya, dari soal latihan ya, dari BMP mungkin kita saya tanya deh, kira-kira untuk nomor 7 bagaimana, dia sah atau enggak? Nah, kira-kira dia sah atau tidak? Dan nomor 7. Nomor 7 ini saya bantuin deh. Premis pertamanya katanya sah tapi tidak berhubungan. Oke, coba kita cek dulu. Jika Hasan memperoleh nilai A, berarti ini adalah P-nya nih, ya kan? Ini adalah P-nya. Ini adalah Q-nya, gitu ya kan. Kemudian ini adalah lingkaran P, gitu ya kan. Nah, ternyata di sini Q gitu. Coba kita cek. Jika P maka Q, terus premis keduanya adalah lingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Benar apa salah? Salah ya. Jadi di sini argumennya tidak sah gitu ya. Argumennya tidak sah karena apa? Karena kalau misalkan dia tuh kalau kita mau paksa dengan pendekatan lain pun nggak masuk akal gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah argumen tidak sah ya. Argumen tidak sah ya. Argumennya tidak sah. Atau mungkin coba yang punya BMP coba dicek dulu, bener nggak
kita ngerjainnya. Oke, lanjut nomor 8. Jika ia pintar, ini P, maka ia minum jamu gendong. Nah, ini jika ia pintar minum tolak angin gitu kan ya. Ia tidak pintar, berarti ingkaran P. Lalu di sini adalah ingkaran Q. Nah, coba premis pertama, jika P maka Q. Lalu premis keduanya adalah ingkaran P. Benar nggak kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ingkaran Q. Nah, coba dulu ya, coba. Tidak sah. Tidak sah. Oke, kenapa? Karena ya bukan modus ponens ataupun modus tollens juga ya. Karena ini kalau misalkan kita cek jadi rubah bentuknya, ini ingkaran Q. Bentar. Nih, saya ini dulu deh, coba modus ponens. Nih, saya coba nih, dulu ke bawahnya deh. Set. Ini modus ponens. Kemudian ini modus Nah, kira-kira jika P maka Q, terus ingkaran P, kira-kira bener nggak dia Q? Dia salah, ya kan? Salah. Nah, karena apa? Salahnya itu ada di sini. Harusnya dia P, bukan ingkaran P, gitu ya kan? Kemudian ini bikinnya dia apa? Argumennya tidak sah ya. Argumennya Tidak sah. tidak sah. Kenapa? Kenapa? Karena ini salahnya tuh ada di sini. Harusnya dia ingkaran Q. Ingkaran Q. Betul. Lalu kalau nomor 9. Nomor 9 di sini. Jika Amir tidak buka huruf, berarti ini P, maka Amir bisa membaca Q. Jika Amir bisa membaca Ingkaran P. Ini, maka di sini R gitu ya, tidak akan tersesat. Nah, terus Amir tersesat. Jika Amir tersesat, maka Amir buta huruf. Oke, berarti ini ingkaran R. Ini ingkaran R. Kemudian di sini ingkaran P gitu ya. Nah, coba deh kita cek dulu, coba nomor 9 bener nggak nih? Premis pertamanya adalah jika P maka Q. Premis keduanya adalah jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah ingkaran R. Jika ingkaran R, maka ingkaran P. Bener nggak? Kira-kira ini bener nggak? Sah nggak kira-kira? Kira-kira ini sah nggak? Sah kayaknya. Kenapa kok kayaknya? Ini dia benar, jawabannya dia argumennya sah. Kenapa? Kenapa kok argumennya sah? Perlu diingat, bentuk ini ekivalen dengan apa? P maka R kan? Kan P maka Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Gitu ya. Dibalik terus diingkarin. Berarti boleh dong kalau misalkan ini dibilang P maka R, ya kan? Nah, kalau begitu berarti P maka Q terus Q maka R, berarti kesimpulannya P maka R. Ya betul ya. Kita gunain silogisme. Oke. Nah, lanjut nomor 10. Coba periksa argumentasi ini atau tidak, atau jika hari ini hujan. Ini enggak lengkap nih. Nomor 10-nya enggak usah. Kalimatnya enggak lengkap, premis keduanya enggak ada.
Jadi itu udah nggak usah dicek, udah pasti nggak sah ya kalau emang soalnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Sebenarnya kalau pas narik kesimpulan di sini, selain harus tahu ini, gitu ya. Walaupun sebenarnya mah kita langsung ke sini aja juga nggak apa-apa sebenarnya tadi tuh. Cuman setidaknya biar minimal tahu nih, gitu. Karena ada tautologi, ada kontradiksi, dan ada terkait dengan argumen sah. Nah, lalu untuk menarik kesimpulan harus hati-hati. Karena bisa jadi kayak tadi di nomor 9 ada beberapa premis ya, yang dimana premisnya itu mempunyai beberapa bentuk ekuivalen seperti ini ya. Jika P maka Q itu adalah ingkaran P atau Q, dan itu juga setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi kalau misalkan kayak nomor 9 ini jangan langsung dibilang argumennya tidak sah. Ternyata setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata dia argumennya sah karena mengikuti si silogisme. Hafalan, iya bener. Itulah yang saya dulu lakukan. Makanya kenapa dulu tuh waktu pas saya zaman KTSP 2006 tuh, waktu pas kayaknya lupa deh, kelas 10 apa kelas 11 deh. Materi tentang logika matematika. Ya begini, pas narik kesimpulan bisa dirubah-rubah begini. Gitu, dirubah-rubah begini. Makanya nih saya tadi jaga-jaga kalau misalkan begini gimana kira-kira narik kesimpulannya gitu ya. Jadi harus hati-hati, emang harus ada beberapa ya sebenarnya emang hafal bentuknya sih, ekuivalennya kayak gimana aja, banyak sih itu yang jadi problem tuh. Itu kalau misalkan dipakai. Kalau di UT kan saya nggak tahu ya materi ini karena matkul ini kan saya nggak ambil, jadi saya nggak tahu nih UASnya tuh kayak gimana bentuknya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya mau tutup gitu ya. Kira-kira gimana, ada yang mau ditanya terlebih dahulu lagi nggak? Halo. Gak ada, Pak. Aman sih. Ya udah, nanti pelan-pelan aja ya. Kalau emang misalkan ini, jadi kemungkinan besar berarti untuk modul 4-nya kita lanjut di pertemuan berikutnya aja. Dan dengan begitu saya tutup untuk pertemuan malam ini. Dan jika ada pertanyaan bisa didiskusikan via grup aja ya. Karena apalagi kayaknya kalau nggak salah tuh besok udah mulai tugas 1 ya, atau di tutornya ya. Iya, Kak. Ya kan, ya udah. Kalau emang di tugas 1-nya emang ada bingung, diskusi aja. Ingat ya, diskusi ya, sambil berdiskusi supaya biar paham nih alurnya nih. Jadi jangan cuma sekedar ngerjain tugas minta jawaban doang ke temennya atau apa gitu sambil walaupun sebenarnya mungkin bisa sih, nggak apa-apa minta jawaban, tapi ya setidaknya ya harus paham juga kenapa kok bisa dapat seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya tutup dulu. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali.